Oke, halo kembali lagi di channel Tiang Langit Tech. Saya Iqbal Ferdiansah. Saya seorang builder, saya juga founder dari CV Tiang Langit Tech. Kita berkecimpung di pembuatan atau perakitan mesin-mesin pengolahan limbah plastik sejak tahun 2012. Di channel ini kita mau sharing-sharing atau berbagi informasi tentang bagaimana sih untuk memulai bisnis dalam pengolahan limbah plastik. Bagi kalian yang mau belajar atau kalian yang memulai atau juga yang sudah memulai, bisa subscribe channel ini. Mungkin ntar ada informasi yang bermanfaat untuk kalian juga. Oke. Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang mesin crusher, part-part dari atas sampai bawah mesin crusher, fungsi partnya juga, detailnya kalian harus memilih harus seperti apa, mesin crusher yang bagus atau yang jelek seperti apa. Oke, mungkin yang pertama untuk jenis mesin crusher. Secara garis besar mesin crusher itu dibagi dua bagian. Yang satu wet crusher atau giling basah, yang kedua ada dry crusher atau giling kering. Itu bedanya kalau yang wet crusher itu gilingnya basah atau dicampur dengan air, dia ada sirkulasinya. Jadi di mesin giling dia ngegiling juga sambil nyuci juga. Ada pompa airnya, dia masuk keluar tadi saat lagi pompa, jadi sirkulasi dia mutar. Kalau yang dry crusher itu ya giling kering dia tanpa air. Biasanya kalau yang dry crusher ini untuk bahan-bahan yang bersih atau hafalan pabrik atau sisa-sisa rejekan pabrik yang nggak perlu dicuci, biasanya langsung ke yang dry crusher. Terus fungsi dari mesin crusher. Fungsi mesin crusher adalah dia untuk menghancurkan bahan-bahan plastik yang bentuknya masih, kalau biasa orang-orang limbah sebutnya masih buletan atau masih berbentuk barang, masuk ke mesin crusher supaya dia hancur, menjadi flakes atau dari cacahan. Kenapa kita harus hancurkan itu? Karena untuk masuk ke proses selanjutnya itu nggak bisa si plastik ini masih berbentuk bulatan atau masih berbentuk barang dimasukin ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu biasanya ke mesin extruder atau mesin pellet. Mungkin ntar kita bisa jelasin di next video mungkin ya. Oke, mungkin sekarang kita mau jelasin tentang part-part dari mesin giling tersebut. Dari atas itu ada hooper atau bisa disebut corong. Setiap builder itu mungkin ada spesifiknya masing-masing atau misalnya bentuknya macam-macam. Yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus tahu dulu nih, kalian mau gilingnya giling apa, kalian mau prosesnya proses apa, baru ntar kalian coba pas-pasin si detail si mesin crushernya. Mungkin kalau misalnya contohnya, kalau kalian mau gilingnya pipa PVC atau pipa-pipa panjang plastik PVC itu, kalian harus cari hoopernya yang modelnya dia panjang tanpa belok-belok, itu supaya memudahkan kalian pas input material kalian. Terus ada yang modelnya kayak Z kayak gitu atau enggak dia belok gitu. Itu kenapa dibuat kayak gitu? Karena itu untuk mengefisiensikan pada saat kalian kerja. Jadi nggak ada yang kebuang-buang. Jadi pas dia masuk, karena dia belok kayak gini, dari pas gilingan ini dia nggak keluar lagi barangnya. Nah, jadi dibikin kayak Z kayak gitu. Oke. Yang kedua mungkin ada box plastik, box mesin. Box mesin ini kalian harus perhatikan mungkin dari ketebalannya, terus dari ukuran box tersebut, karena semakin besar boxnya itu biasanya kapasitas mesin lebih tinggi. Terus biasa di spesifikasi itu yang diukur adalah misalnya ada yang 14 in, 24 in, ada yang 32 in, itu ukuran boxnya biasanya. Nah, ini kenapa penting si box ini? Karena si box ini hampir seperti rangka atau enggak tulang tubuh kalian. Kalau misalnya ini dari si boxnya aja lemah, ya ke depannya lemah karena semua part ini bergantung atau dia nempel ke si box ini. Setelah itu ada as.
Nah, as ini dia yang kayak pipa panjang, dia megang si dudukan pisau rotari atau pisau gerak. Nah, si as ini kalian juga harus perhatikan dari jenis si besinya. Biasanya itu kalau di besi as ini ada karakter-karakternya masing-masing. Jadi ada as yang untuk bantingan, ya kalau buat mesin giling itu untuk bantingan, atau ada yang jenis besi as yang dia untuk ngepres. Itu kalian harus tanyakan ke builder kalian masing-masing, pakainya yang jenis apa. Nah, itu penting juga karena kalau misalnya kalian untuk mesin giling dipakai spesifikasi asnya untuk yang press itu agak kurang cocok lah, kurang bagus. Terus ada dudukan pisau yang rotari ya. Pisau itu kan kita bagi dua, ada pisau gerak sama ada pisau duduk. Sekarang kita bicarakan untuk yang pisau putar atau yang rotarinya dulu. Di si dudukan pisau yang rotari ini macam-macam. Ada yang modelnya, ada yang bilang model cakar, ada yang bilang model V, ada yang bilang model bintang, itu macam-macam. Cuman kalau di kita di Tiang Langitech, kita sejak 2012 kita banyak percobaan nih. Jadi untuk material ini bagusnya pakai model apa, material ini harus kalau mau meningkatkan kapasitas harus pakai model kayak gimana, terus kalau mau hasil dari crushernya pengen bagus itu harus model yang kayak gimana. Oke. Mungkin ntar di next saya tunjukin model-model dari dudukan si rotary blade-nya. Terus yang keempat ini ada ya pisau, itu pisau duduk sama pisau rotary atau pisau gerak. Nah, biasanya dibikin ukuran pisau itu sama. Misalnya yang pisau gerak sama pisau duduk itu lebarnya sama biasanya. Ada yang 40, ada yang 30, tebalnya juga sama. Itu kenapa kita buat sama? Itu karena kita buat sama. Kalau yang lain nggak tahu, mungkin ada bedain, ada yang masih pisau geraknya sama pisau duduknya itu beda lebar-lebarnya. Kalau di kita ini kita buat sama, karena kalau misalnya ntar ada rusak nih, misalnya ada trouble, misalnya masuk besi atau masuk kebentur atau segala macam, misalnya si pisau duduknya atau pisau geraknya rusak, itu bisa diganti-ganti, bisa tukar-tukar, jadi lebih gampang untuk proses maintenance-nya. Yang kelima mungkin saringan. Oh iya, ya saringan mesin ini penting banget. Kalian harus tahu nih jenis saringan atau ukuran mes saringan. Nah, itu biasanya sebelum kalian buka pengolahan limbah, kalian tanya dulu atau kalian survei dulu ke pabrik. Mereka ini terima hasil gilingan yang ukuran berapa. Biasanya nih kalau yang umum misalnya giling aqua gelas atau ember-emberan, kalian tanya dulu ke pabrik A, kok ini berapa nih, pabrik lo terima ukuran berapa. Biasa ada yang terima ukuran 16 kurang 14, ada yang ukuran 14 keluar 12. Nah, ini juga saya mau jelasin. Ukuran 14 keluar 12 itu maksudnya gimana? Jadi si saringan itu dia bentuknya kayak U. Ya, dia kayak U kayak gitu. Ntar dia ada lubang-lubangnya. Nah, si lubangnya ini dia diameter misalnya 16. Diameter 16, nggak mungkin dia keluar 16. Jadi disebutnya 16 keluar 14. Nah, cuman ada banyak nih teknik-teknik dari si saringan. Kalau kita si saringan pakai sistemnya secara teknis apa ya disebutnya? Cuman kalau kita sebutnya di perseng. Perseng itu jadi si saringan ini misalnya dia tebalnya 1 cm. Dari lubang 1 cm ini misalnya ukuran 16, full 16, ada yang dibuat full 16. Kalau kita enggak, ini 16, setengahnya ini 18. Jadi pas keluarnya 16, di bawahnya 16, atasnya ini kita diameter 18. Jadi supaya gampang dia keluar si materialnya. Terus dari jarak antar lubangnya itu rapat-rapat. Nah, itu
sangat berpengaruh dalam hasil atau dari mesin crusher kalian yang mau dimaksimalkan. Kalau misalnya kalian udah punya mesin giling tapi kok ngerasanya belum maksimal, coba deh di ubah dulu si saringannya. Banyak dari kapasitas mesin itu enggak dari cuman satu hal, banyak variabel yang bisa memungkinkan mesin crusher ini menghasilkan menggiling hasil plastik supaya maksimal. Agak belibet ya. Oke. Terus mungkin setelah saringan apa ya? Oh iya, ini di as dia ada puli. Flywheel. Nomor 6 itu flywheel ya. Flywheel itu roda gila. Roda gila itu dia fungsinya untuk bantingan si mesin giling tersebut. Jadi kalian harus tentukan itu kalian mau giling apa dulu nih. Kalau misalnya kalian yang giling yang keras-keras kayak emberan, terus kayak plastik kerasan, plastik mainan, kalian coba pilih dulu, atau enggak kalian minta ke buildernya ya untuk spesifikasi si rodi gilanya itu yang berat. Mungkin ntar spesifikasi lengkapnya ntar saya share di next video ya. Jadi intinya kalau kalian giling yang keras-keras itu flywheelnya harus yang berat karena buat bantingannya dia harus keras. Cuman bantingan ini harus diseimbangkan juga sama si ukuran asnya, sama si ketebalan bodinya juga. Jadi jangan asal kalian bantingannya gede tapi si bodinya tipis, terus si asnya juga nggak proper, itu nggak bisa ditentuin di situ. Oke. Terus si flywheel ini usahakan harus ada di kanan dan di kiri karena dia supaya balance. Dan setelah flywheel itu puli ini cuma ada di salah satu sisi, di kanan atau di kiri. Fungsi puli ini dia fungsinya untuk ngikat antara si mesin giling dan penggeraknya bisa diesel atau dinamo. Jadi di si puli ini ada berbagai macam bentuk, ada yang jalur 3, ada yang jalur 4, ada yang jalur 2 juga. Jadi nggak masalah, misalnya minimal mungkin 2 itu, dan misalnya total ada 3, yang 2 jalur doang dipakai, satunya lagi untuk sirkulasi, biasanya pakai pompa NS, atau mau kalian pakai pompanya pompa celup ya, 3-tiganya dipakai. Jadi semakin banyak kalian pakai si pulinya atau si jalur pulinya ini kalian pakai, terus pakai fan belt, itu semakin bagus, semakin ngikat di antara si penggerak dan si mesin crushernya. Oke. Terus kita mundur ke belakang, ada mesin penggerak, ada yang bisa pakai dinamo, ada yang bisa pakai diesel, tergantung permintaan dan tergantung kebutuhan kalian. Nanti mungkin di next video lagi ya. Next video kita buatin perbandingan mana yang lebih bagus pakai diesel atau plus minusnya, kalau kalian pakai diesel atau kalian pakai dinamo. Jadi jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, puli itu ada 2, puli untuk mesin giling sama di puli mesin penggerak. Nah, ini diikat sama belt conveyor. Nah, terus ntar kalian harus sama lurusin dulu satu jajar, terus pasang belt conveyornya, terus dia tarik biar dia ketat. Mungkin untuk tambahan cover. Jadi untuk semua benda yang berputar atau rotary things itu, kayak misalnya puli, roda gila segala macam, kalian usahakan itu harus pakai cover karena itu untuk safety juga. Karena bahaya juga kalau misalnya benda-benda berputar kita nggak kasih cover, itu kalau misalnya ada orang lewat kesenggol segala macam kan nggak lucu ya. Mungkin untuk tambahannya juga cover dan pompa air. Kalau misalnya kalian, kebanyakan sih hampir mayoritas penggilingan di Indonesia mereka banyaknya yang wet crusher, cuci basah, karena banyaknya ngambil dari pulungan-pulungan di lapak-lapak, dia masih kotor, otomatis dibutuhkan pencucian. Pompa air juga ada macam-macam, ada pompa air NS,
yang bisa kita couple dari puli mesin giling, atau yang terpisah juga ada pompa air celup, macam-macam. Mungkin sekian dulu video dari saya, sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di share juga, di subscribe juga. Semoga bermanfaat. Oke, bye bye.